Jika banyak yang menyangka, Jerman kalah dalam babakan Perang Dunia Kedua karena lemahnya militer mereka, boleh dibilang tidak sepenuhnya benar. Dalam segi kualitas disiplin prajurit dan peralatan perang, bisa dibilang, Jerman pionirnya saat itu. Dan tentu saja, para jenderalnya yang cakap dan gilang gemilang dalam memimpin, saat awal-awal perang dimulai. Namun seiring bergulirnya waktu, pihak sekutu dapat memutar balik keadaan, dan memenangkan perang. Sebenarnya, biang penyebab kalahnya Jerman pada perang, ialah pemimpin mereka sendiri, yaitu Hitler. Tak banyak yang tahu, diktator paling kejam sedunia ini, menggunakan lebih banyak intuisi untuk mengambil keputusan perang. Tentang kesiapan. Sifat ambisius dan keras kepala yang dimiliki oleh Hitler, membuat Nazi mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Menurut Albert Speer, yang merupakan mantan Menteri Industri Peperangan Nazi, sebenarnya, Nazi belum siap untuk berperang. Tetapi, karena Hitler yang terlalu ambisius untuk menguasai Eropa, akhirnya tanpa persiapan yang matang, Nazi langsung menyerang Polandia pada tahun 1939, yang menyulut terjadinya Perang Dunia Kedua. Speer mengatakan, pada tahun itu, industri Jerman sedang giat-giatnya membangun peralatan penunjang perang. Sebetulnya, Jerman belum siap 100% jika harus bertikai dengan negara lain. Jika dirunut dan sesuai rencana, Nazi Jerman betul-betul siap berperang setidaknya pada tahun 1945. Pernyataan Speer ini juga diamini oleh sejumlah mantan perwira militer Jerman. Mereka berpendapat, keputusan Hitler mengobarkan perang terlalu awal adalah penyebab utama kekalahan Jerman. Tentang lawan. Hitler memulai perang dengan Sekutu dan Tentara Merah pada saat yang bersamaan. Hitler membuat keputusan buruk ketika memutuskan untuk menyerang Soviet, sementara pasukannya juga masih berperang untuk mengambil alih Inggris. Keputusan berperang di dua front ini terbukti menjadikan penyebab utama yang fatal bagi Jerman. Sementara itu, mereka juga tidak memiliki resource yang cukup untuk berperang di kedua front pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, mereka terpaksa menelan pil pahit kekalahan di dua front, dan berakhirlah kedikjayaan Adolf Hitler. Tentang perintah. Hitler punya instruksi dan kebijakan yang disematkan pada tentara Jerman, yaitu jangan pernah mundur, lakukan, atau mati. Pasukan Jerman memiliki perintah yang ketat, bahwa apapun kondisi dan situasinya, mereka diharuskan untuk tidak pernah mundur. Dan faktanya, untuk memberikan contoh pada prajurit Jerman, bahwa siapa saja yang berusaha mundur saat perang, maka akan berakhir dengan ditembak oleh para petinggi militer Jerman. Kebijakan ini, menyebabkan Jerman kehilangan banyak korban jiwa pada pasukannya. Padahal, jika Jerman bersedia mundur, bisa kembali lagi dengan kekuatan penuh. Tapi, itu bukanlah sesuatu yang ada di pemikiran sang Führer. Tentang Sekutu. Dalam setiap perang, kita tentu membutuhkan dukungan dari sekutu kita, yang akan membantu kita dalam hal sumber daya prajurit, persenjataan, dan lain sebagainya. Seperti Perancis dan Inggris, yang disupport oleh AS, di lain pihak, sekutu Jerman adalah Italia, Hungaria, dan Rumania, yang mana sangat-sangat lemah, dan tidak bisa memberikan bantuan yang berarti kepada Jerman pada masa itu. Tentang Amerika. Hitler meremehkan kekuatan Amerika Serikat. Selama tahun 1941, Jepang menyerang Amerika Serikat di pangkalan militer mereka, Pearl Harbor. Hal ini memaksa dan menyeret AS untuk bergabung dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai janji terhadap Jepang, Hitler juga menyatakan perang kepada Amerika. Tapi, layaknya dia meremehkan Inggris dan juga Rusia, Hitler mengira bahwa dalam perang, AS tak akan mampu mengalahkan Jerman. Namun yang terjadi selanjutnya, membuktikan dia keliru. Tentang Yahudi. Hitler memberikan persepsi pada seluruh rakyat Jerman, bahwa jika mereka mengalami peristiwa buruk apapun itu, adalah karena ulah Yahudi. Dia ingin mewujudkan, apa yang disebut dengan Lebensraum, atau ruang hidup. Dia menganggap, Yahudi adalah kaum yang egois, dan bertanggung jawab atas kemiskinan, inflasi, dan kekalahan yang dialami Jerman pada Perang Dunia I. Di bukunya yang berjudul Mein Kampf dia menyebutkan, bahwa jika dia terpilih dan memiliki kekuasaan, dia akan melenyapkan kaum Yahudi, yang disebutnya sebagai solusi akhir. Ketika mendapatkan kekuasaan dan kekuatan, Hitler mulai menjalankan rencananya dengan membangun kamp prajurit, dan membantai Yahudi dalam jumlah besar. Ketika perang telah berakhir, Hitler berhasil melenyapkan 2/3 dari seluruh populasi Yahudi. Dia mengerahkan banyak sumber daya dan kekuatan untuk membunuh Yahudi, yang mana, sebenarnya bisa saja dia gunakan pada garis depan perang, dan bisa memperkuat pasukannya. Tapi entahlah.
Tentang teknologi. Jerman memiliki orang-orang yang cerdas, dengan pemikiran dan ide brilian, yang bekerja di bawah perintah Hitler. Faktanya, salah satu dari mereka adalah Albert Einstein. Jerman berhasil menciptakan senapan serbu, Assault Rifle STG-44 selama perang berjalan. Tapi entah kenapa, Hitler menolak ide tersebut, dan tidak mengizinkan diproduksi secara massal. Padahal, jika saja dia tidak melarangnya, maka senapan serbu tersebut bisa mengubah permainan pada strategi pertempuran di darat untuk tentara Jerman. Penemuan teknologi nuklir, yang kemudian digunakan untuk pembuatan senjata nuklir, juga pertama kali ditemukan oleh Jerman lewat fisikawan Jerman Leo Szilard. Namun, Hitler juga menyia-nyiakan kesempatan pemakaian pesawat tempur jet Me-262, yang mana bisa memperkuat supremasi udara tentara Jerman. Tentang kepercayaan. Hitler dianggap sosok yang tak mau mendengarkan saran dan nasihat dari para jenderal militernya. Di suatu waktu, Hitler awalnya menunjukkan kepercayaan pada para jenderalnya. Dan faktanya, strategi brilian dari Marskal Rundstedt akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di Perancis. Setelah menguasai Perancis, Hitler berjuang untuk mengambil alih Inggris, namun jenderalnya tak mampu memberikan hasil yang memuaskan. Dengan seiring berjalannya waktu, Hitler mulai meragukan kemampuan jenderalnya, dan mulai membuat keputusan sendiri, yang terbukti malah membawanya pada pintu kekalahan seiring berjalannya waktu. Tentang Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ialah invasi Jerman terhadap Uni Soviet. Dengan taktik Blitzkrieg-nya, Jerman mudah sekali menghabisi tentara merah, bahkan sebagian wilayah Soviet sudah berhasil dikuasai. Stalin yang sudah ketar-ketir, kemudian memindahkan tentaranya yang berjaga di timur, untuk segera kembali ke Moskow, demi mempertahankan ibu kota Soviet. Keadaan Soviet sudah kocar-kacir, dan tentara Jerman sudah sampai di pintu gerbang masuk kota Moskow. Aslinya, sekali serbu, selesai sudah riwayat Soviet. Namun apa yang terjadi selanjutnya, bikin jenderal lapangan Jerman mencak-mencak. Hitler memerintahkan untuk menghentikan penyerbuan. Seluruh divisi Panzer Jerman, dia mematung di depan pintu masuk kota Moskow. Rupanya, Adolf Hitler kepincut untuk bergerak menguasai dulu Ukraina dan Kaukasus, yang kaya akan minyak bumi untuk kepentingan mesin perangnya. Jenderal lapangan Jerman macam Franz Halder dan Gerd von Rundstedt yang memimpin Operasi Barbarossa, memprotes keputusan Hitler itu. Mereka beranggapan, jika Soviet sudah dikalahkan, maka Ukraina dan Kaukasus akan lebih mudah jatuh ke tangan Jerman. Tentang musim dingin. Soviet terkenal dengan ganasnya kondisi cuaca dan iklim, yang harus mereka hadapi sepanjang musim dingin. Tetapi, Hitler tidak memperhitungkan akan hal ini, dan malah membuat kesalahan besar dengan menyerang Soviet di puncak musim dingin. Invasi terhadap Soviet, dikenal dengan Operasi Barbarossa, telah tertunda selama 6 bulan, karena Hitler belok dulu ke Ukraina dan Kaukasus. Stalin tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung memobilisasi kekuatan militernya. Dan ketika pasukan Jerman menyerang Soviet, musim dingin yang ganas telah dimulai. Pasukan Jerman yang masuk wilayah Soviet, mengalami kondisi kesehatan yang buruk, kedinginan, namun dipaksa menghadapi pasukan Soviet, meski tanpa mengenakan perlengkapan dan pakaian yang memadai, dan ini membawa mereka pada pintu kekalahan fatal pada Perang Dunia Kedua. Tentang Dunkirk. Saat Pony War berlangsung pada Mei 1940, yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua, serangan Blitzkrieg Jerman berhasil menguasai Perancis dengan mudahnya. Padahal, tentara Perancis sudah dibantu oleh Inggris, namun tetap saja kalah dalam pertempuran. Hingga akhirnya, tentara Inggris terpisah dari pertahanan bersama tentara Perancis. Tentara Inggris ini, kemudian terjepit di Dunkirk, kondisi mereka terkepung rapat tentara Jerman. Pimpinan tentara Inggris di Dunkirk, Jenderal Viscount Gord menyatakan, bahwa evakuasi adalah jalan satu-satunya, agar ribuan tentara Inggris dapat selamat dari kematian. Posisi tentara Inggris, Perancis, dan Belgia yang terjepit itu, sebenarnya tinggal menunggu ajal, jika Jerman menyerang dengan kekuatan penuh. Namun anehnya, Hitler hanya memerintahkan serangan seadanya, atau setengah hati untuk menghabisi sisa-sisa tentara sekutu itu. Padahal, jika tentara sekutu hancur pada saat evakuasi Dunkirk, bisa dipastikan, 50% kemenangan sudah di tangan Jerman. Bahkan, Perdana Menteri Inggris saat itu, Winston Churchill mengatakan, jika tentaranya musnah di Dunkirk, maka Inggris dan sekutunya bisa kalah perang. Sampai sekarang, alasan pasti kenapa Hitler membiarkan Inggris dan sekutunya bisa mengevakuasi diri dari Dunkirk, masih belum jelas.